Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pemirsa di awal tahun 2016? Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan bagi kita dan juga bagi bangsa Indonesia. Amin. Dan kita bertemu lagi di acara kesayangan kita, Berita Islami Siang. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berita pertama kita punya apa, Cak? Nah, beritanya ini berhubungan dengan tahun baru. Baik. Biasanya nih Kak, kalau misalnya tahun baru, apa yang ada di pikiran Kak Dodit pertama kali? Tahun baru, trompet, petasan, kembang api. Ya. Itu dia, itu kan mainan yang memang sangat identik dengan tahun baru ya. Betul, betul. Nah, kali ini kita akan ada berita mengenai sejarah trompet tahun baru. Oke, penasaran banget nih ya. Iya, Seperti betul. apa? Ini dia beritanya. Asal-usul trompet tahun baru. Selamat tinggal tahun 2015 dan selamat datang tahun 2016. Semangat menyambut tahun yang baru masih terasa hingga kini. Dengan bergantinya hari yang sekaligus bergantinya tahun, seakan dunia ikut merayakannya dengan berbagai pesta mereka, di mana letusan kembang api sempat menghiasi langit di beberapa tempat yang menjadi ikon dunia. Tidak hanya itu, menghitung mundur detik-detik menjelang tahun baru yang kemudian diiringi dengan tiupan trompet menjadi seperti sebuah tradisi yang sayang jika dilewatkan. Ya, trompet, sebuah alat musik tiup yang menimbulkan suara bising ini, ternyata beberapa hari kemarin menjelang tahun baru sempat menuai kontroversi. Kasus yang cukup heboh ini tak menampik memang membuat resah para umat muslim. Pasalnya, masyarakat Jawa Tengah menemukan beberapa trompet tahun baru yang terbuat dari sampul Al-Quran. Sampul yang berwarna hijau tersebut dapat dilihat dengan jelas terdapat kaligrafi Arab yang bertuliskan lafaz Al-Quran. Tentu hal ini membuat polisi turun tangan untuk mencegah keresahan di masyarakat sekitar. Pemirsa, tak hanya di Jawa Tengah saja, kasus trompet yang bersampulkan Al-Quran ini juga sempat membuat geram warga Aceh, sehingga membuat polisi mengadakan razia penjual dan barang dagangannya. Bagaimana tidak geram? Sebuah kitab suci umat Islam yang juga merupakan pedoman bagi kita justru dijadikan sebuah trompet. Namun tahukah Anda, apa asal-usul dari trompet tahun baru? Mengapa umat muslim terlihat resah mendengar ada kasus seperti itu? Inilah penjelasannya. Di sepanjang jalan sebelum datangnya malam tahun baru, kita menyaksikan banyak pedagang kaki lima yang memajang dan menjajakan berbagai macam trompet. Trompet-trompet itu digunakan untuk memeriahkan malam tahun baru, sehingga banyak orang yang silih berganti bahkan singgah untuk menawar dan membelinya. Larisnya trompet di bulan Desember kemarin membuat kita dapat mendengar hingar-bingar suara trompet yang ditiup oleh orang-orang. Tiup-meniup trompet seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, terutama di Indonesia Raya. Lantas, apakah ini adalah suatu kebudayaan? Jika iya, dari mana asalnya? Pemirsa, setelah dilakukan banyak penelitian sejarah, budaya seperti ini diikuti dari budaya Yahudi, yaitu Rosh Hashanah, yang berarti tahun baru dalam penanggalan Yahudi, di mana ajaran Yahudi memiliki 4 hari tahun baru yang menandai berbagai tahun resmi, seperti salah satunya ialah tanggal 1 Januari yang menandai tahun baru dalam penanggalan Gregorian. Jika menilik sejarahnya, bangsa yang pertama kali meniup trompet untuk digunakan di malam tahun baru adalah bangsa Yahudi. Dan di Indonesia sendiri meniup trompet seakan sudah menjadi tradisi masyarakat saat menyambut pergantian tahun. Semula, budaya meniup trompet ini merupakan budaya masyarakat Yahudi saat menyambut tahun baru bangsa mereka yang jatuh pada bulan ke-7 pada sistem penanggalan mereka. Pada malam tahun barunya, masyarakat Yahudi melakukan introspeksi diri dengan tradisi meniup shofar atau serunai, sebuah alat musik sejenis trompet. Bunyi shofar mirip sekali dengan bunyi trompet kertas yang dibunyikan orang Indonesia di malam tahun baru. Sebenarnya shofar sendiri digolongkan sebagai trompet yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Awalnya, alat musik jenis ini diperuntukkan untuk keperluan ritual agama dan juga digunakan dalam militer terutama saat akan berperang. Kemudian trompet dijadikan sebagai alat musik pada masa pertengahan Renaissance hingga kini. Selain itu, trompet juga dipakai oleh bangsa Yahudi untuk mengumpulkan manusia saat mereka ingin beribadah. Perkara telah dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, dahulu kaum muslimin saat datang ke Madinah, mereka berkumpul seraya memperkirakan waktu salat yang saat itu belum diazani. Di suatu hari, mereka berbincang-bincang. Sebagian orang di antara mereka berkomentar buat saja lonceng seperti lonceng orang-orang non-muslim. Kemudian sebagian lagi berkata, bahkan buat saja trompet seperti trompet kaum Yahudi.
Umar pun berkata, "Mengapa kalian tak mengutus seseorang untuk memanggil manusia untuk sholat?" Mendengar perdebatan sahabatnya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Bilal, bangkitlah lalu panggillah manusia untuk sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari 604 dan Muslim 377. Dalam Al-Iqtida nomor 519 Sahihul Islam Abul Abbas Al-Haroni rahimahullah juga berkata, tujuan kita di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci trompet Yahudi yang tertiup dengan mulut dan lonceng non-Muslim yang dipukul dengan tangan. Kebencian beliau terhadap trompet Yahudi dan lonceng non-Muslim demi untuk menyelisihi mereka. Menyelisihi dalam hal ini berarti beliau ingin membuat sebuah perbedaan supaya tidak terjadi perselisihan dalam memanggil umatnya untuk beribadah. Pemirsa beriman, penjelasan yang telah diberikan tadi semoga dapat menjadi suatu pembelajaran bagi kita, yaitu memahami dan menghargai agama lain yang ada di sekitar kita. Insya Allah kita menjadi hambanya yang dicintai Allah karena menghargai sebuah perbedaan. Subhanallah, Ica dan juga pemirsa, bahwa ternyata sejarah trompet pertama kali itu adalah budaya orang Yahudi ya Ica ya, dalam pergantian tahun mereka. Jadi sama sekali bukan berasal dari budaya kita sebenarnya awalnya. Iya, betul sekali. Kadang memang Ica juga baru tahu bahwa ternyata di Islam itu tidak diajarkan sama sekali dan memang itu tidak dianjurkan dalam agama Islam. Betul, dan yang tadi yang sangat memprihatinkan kita adalah adanya kasus tentang trompet yang menggunakan sampul Al-Quran. Iya. Ini kan sangat kita sayangkan sekali, dan mudah-mudahan memang aparat yang berwenang bisa menindak secara tegas dan tidak terulang lagi, Cak ya? Iya, mudah-mudahan ya, kita berharap seperti itu ya Kak ya. Insya Allah. Setelah ini jangan kemana-mana pemirsa, karena kita masih akan ada berita menarik lainnya nih. Jadi tetap di Berita Islami. Siap. Kehidupan kos-kosan yang berada di kota Yogyakarta.